Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan, itu semua oleh karena anugerah Tuhan kepada kita sehingga kita boleh hadir untuk siap belajar. Amin. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai proses belajar kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Jadi ketika kita berdoa harus serius. Saya minta seorang peserta didik akan memimpin kita berdoa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas anugerah rahmat yang Kau berikan sepanjang dari malam hingga pagi ini. Kami berada di sekolah untuk melanjutkan kewajiban kami sebagai murid. Ya Tuhan, berkatilah kami, bimbinglah kami, jagalah kami hingga proses pembelajaran kami berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Terima kasih. Doa adalah sesuatu yang sungguh luar biasa, di mana kita bisa meminta sesuatu kepada Tuhan sehingga kita boleh ada dan boleh belajar pada hari ini. Selanjutnya, saya akan mengecek kehadiran kita pada hari ini. Tolong dijawab ya. Apakah ada siswa yang tidak hadir? Tidak. Ada atau tidak? Tidak. Baik, terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan. Semua kita ternyata bisa hadir. Ini artinya kita siap untuk belajar pada hari ini. Sudah siap belajar? Ya. Ya, materi kita hari ini atau topik yang kita bahas hari ini adalah hidup dalam nilai-nilai Kristiani. Bapak ulang lagi ya. Topik yang kita bahas hari ini adalah hidup dalam nilai-nilai Kristiani. Coba diulang. Apa tadi? Hidup dalam nilai-nilai Kristiani. Baik, terima kasih ya. Itu topik yang kita bahas. Apa tujuan kita belajar dari topik tersebut? Ada dua tujuan yang harus kita capai. Yang pertama, Bapak berharap kepada seluruh peserta didik setelah kita belajar materi ini atau topik ini harus semuanya bisa menjelaskan apa arti dari nilai-nilai Kristiani. Harus kita pahami itu. Kemudian yang kedua, yang harus peserta didik lakukan nanti adalah bagaimana contoh menerapkan nilai-nilai Kristiani yang ada nanti di dalam kehidupan sehari-hari. Itu perlu kita terapkan supaya lebih memahami, lebih mengerti apa itu nilai-nilai Kristiani dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan kita. Sudah paham semuanya anak-anak? Baik, terima kasih ya. Sebelum kita lebih jauh, Bapak membuat beberapa pertanyaan. Yang pertama, tidak perlu dijawab, didengar baik-baik. Apakah selama ini pernah disakiti oleh teman atau orang-orang di sekitar kita dimanapun kita berada? Kalau pernah, bagaimana sikap kamu? Apakah membenci dia, atau mengampuni dia, atau memaafkan dia? Kemudian berikutnya, kalau ada temanmu jatuh, apakah kamu datang hanya melihat dia, tidak menunjukkan sesuatu kepada dia? Ya, sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, harus kita bisa menunjukkan sesuatu dengan dia. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Supaya kita lebih paham lagi apa itu nilai-nilai Kristiani dan bagaimana kita menerapkannya di dalam hidup kita sehari-hari, Bapak akan menjelaskan dulu secara umum ya, apa itu nilai-nilai Kristiani. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang nilai-nilai Kristiani, yang pertama yang harus kita pikirkan adalah bahwa itu berhubungan dengan kata-kata Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Alkitab. Nilai-nilai Kristiani adalah nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang baik, yang bersumber dari ajaran Tuhan Yesus, yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa terhadap teman, bisa terhadap saudara-saudaramu, bisa terhadap keluargamu dimanapun berada.
kita terapkan nilai-nilai Kristen itu dalam kehidupan kita, agar hubungan kita bisa menjadi lebih baik terhadap semua orang yang ada di sekitar kita, termasuk juga terhadap teman-teman kita. Supaya lebih mantap, kita akan bagi kelompok diskusi. Nanti begini ya, Bapak akan bagi kelompok diskusi ini menjadi 3 kelompok. Ini kelompok pertama, Bapak langsung tunjuk ini yang menjadi ketuanya. Nanti ketuanya memimpin teman-temannya untuk berdiskusi tentang yang Bapak tunjukkan nanti, yang Bapak arahkan nanti. Dan semuanya harus terlibat aktif. Kemudian kelompok yang kedua, ini Bapak tunjuk ketuanya, ini yang akan memimpin kita dalam diskusi kelompok. Kemudian kelompok yang ketiga, sebelah sini ya, sebelah kiri Bapak. Nanti ini. Jadi kelompok ini nanti bikin tempat duduknya melingkar supaya kalian bisa berdiskusi masing-masing. Kedua kelompok ini nanti akan memimpin diskusi. Nah, setelah berdiskusi nanti, semua kelompok, 3 kelompok ini mempresentasikan hasilnya di depan teman-teman. Setelah dia membaca hasilnya nanti, teman-teman yang lain bisa menanggapi, bisa bertanya dan sebagainya. Ingat ya, mempresentasikan hasil diskusi ini nanti bisa melalui drama. Itu yang pertama, bisa melalui drama. Bagaimana penerapan nilai-nilai Kristiani itu. Bisa melalui kata-kata yang ditulis baik-baik di dalam buku. Ya, bisa seperti itu. Kemudian bisa juga dalam bentuk cerita. Mungkin ada cerita nilai-nilai Kristiani itu kita lakukan di dalam kehidupan anak-anak. Selanjutnya kita akan berdiskusi dalam kelompok. Angkat tangan ya. Kelompok 1 mana? Ya, ini kelompok 1. Silakan ketuanya diskusikan. Cari 1 nilai-nilai Kristiani, kemudian coba didiskusikan bagaimana penerapan nilai tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Minimal 3 ya. Untuk menerapkan nilai-nilai itu tadi, minimal 3 bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa di sekolah, bisa di rumah, bisa di kalangan masyarakat. Cari contoh penerapannya. Kemudian kelompok 2 mana tadi? Kelompok 2 mana? Ya, ini kelompok 2 rupanya. Kelompok 2 instruksinya sama seperti kelompok 1 tadi ya. Kalian mencari nilai-nilai Kristiani yang kalian sepakati, kemudian tulis contoh penerapannya minimal 3 di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa di sekolah 1, bisa di rumah 2, bisa di kalangan masyarakat. Oke, paham? Kelompok 3 mana? Ya, kelompok 3. Hari ini hanya 3 kelompok. Bapak sampaikan, kalian silakan diskusi. Cari 1 nilai-nilai Kristiani yang kalian sudah tahu. Kemudian selanjutnya, bagaimana contoh penerapannya? Minimal 3. Ya, contoh penerapannya. Nilai-nilai Kristiani tadi sudah ditemukan. Sekarang kita menerapkannya minimal 3 contoh penerapannya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Apakah sudah paham? Tidak. Ya, baik, terima kasih ketua kelompoknya. Silakan mengajak teman-temannya berdiskusi. Semua harus belajar aktif. Paham? Silakan.
Baik, anak-anak, tiba saatnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tadi itu ya. Nanti kelompok 1 nanti silakan maju semuanya baca hasilnya. Kemudian kelompok 2 begitu juga nanti maju ke depan baca hasilnya. Kelompok ketiga juga maju ke depan baca hasilnya. Bapak sampaikan presentasi ini dinilai. Yang pertama ini yang dinilai ya, isi dan pemahaman nilai. Artinya bagaimana isinya? Bagaimana kalian bisa memahami nilai-nilai itu? Apakah sudah pas atau tidak? Kemudian yang kedua, cara menyampaikannya itu. Terutama ketua kelompoknya, cara menyampaikannya Bapak nilai. Ini sudah rubrik penilaiannya Bapak pegang, nanti akan dinilai. Ada nilainya kurang, baik, cukup baik, baik sekali. Nah itu penilaiannya. Paham sudah? Baik, kalau sudah paham, mari kita perhatikan baik-baik, simak baik-baik kelompok 1. Silakan maju ke depan membaca hasil diskusinya. Rapi ya. Silakan ketua kelompoknya sampaikan hasil diskusinya. Nyari. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penerapan nilai kasih dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita tahu, kasih itu kita peduli dan sayang sama orang lain. Nah, kami punya beberapa contoh konkret. Contoh pertama, bayangkan ada teman kita yang jatuh dari sepeda dan lututnya berdarah. Tindakan kasih yang bisa kita lakukan adalah menolongnya berdiri, membersihkan lukanya, dan menemaninya sampai merasa lebih baik atau dijemput. Contoh yang kedua, di rumah. Bentuk kasih bisa sederhana. Misalnya, membantu ibu mencuci piring tanpa disuruh, atau menemani adik belajar ketika orang tua sedang sibuk. Contoh ketiga, di lingkungan masyarakat. Kita dapat menunjukkan kasih dengan ikut serta dalam kegiatan bakti sosial. Misalnya, mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam atau membantu membersihkan lingkungan sekitar. Jadi, kasih itu bukan cuma perasaan di hati, tetapi juga kita harus menunjukkannya dalam tindakan nyata sehari-hari. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, saksikan kelompok 2 menyampaikan hasilnya. Silakan kelompok 2. Silakan dibaca hasil diskusinya. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang nilai kejujuran dan penerapan. Kejujuran itu artinya kita berkata dan berbuat sesuai dengan kebenaran. Kenapa ini penting? Ini contohnya. Yang pertama di sekolah. Kita tidak mencontek, kalau kita tidak mencontek saat ulangan, meskipun soalnya sulit, itu adalah contoh kejujuran. Kita percaya pada kemampuan diri sendiri dan berani bertanggung jawab atas hasil belajar kita. Dan yang kedua, di rumah. Kalau kita tidak sengaja memajangkan vas bunga milik ibu, lebih baik kita jujur mengakuinya daripada berbohong dan menyalahkan orang lain. Dengan jujur, orang tua akan lebih menghargai kita meskipun kita berbuat salah. Yang ketiga, dalam pertemanan. Kalau teman kita bercerita rahasia, kita harus jujur menjaga rahasia itu dan tidak menyebarkannya ke orang lain. Ini akan membangun kepercayaan di antara kita. Kejujuran memang kadang sulit, tapi dengan berbuat jujur, hati kita akan tenang dan orang lain juga akan percaya sama kita. Baik, sekian dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang nilai
Mengampuni itu artinya kita bersedia untuk memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Ini contohnya. Contoh pertama di sekolah. Misalnya anak kita tidak sengaja menghilangkan pulpen kesayangan kita. Meskipun kita kecewa, kita berusaha untuk memaafkannya dan tidak marah berlarut-larut. Mungkin saja tidak sengaja. Contoh kedua, di rumah. Kalau kakak atau adik kita melakukan kesalahan yang membuat kita sedih, kita belajar untuk mengampuninya. Setelah dia minta maaf dan dengan mengampuni, hubungan kepada kita akan tetap baik. Contoh ketiga, dalam pertemanan. Kalau teman kita berbohong kepada kita, meskipun kita sulit, kita berusaha untuk memberikan kesempatan. Setelah dia mengampuni kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi. Mengampuni memang tidak mudah, tetapi dengan mengampuni, kita merasa diri dari rasa sakit hati dan menjaga hubungan dengan baik dengan orang lain. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik anak-anak, kita sudah selesai diskusi, selesai mempresentasikan hasilnya di depan tadi, luar biasa. Selanjutnya, dalam kegiatan penutup ini, Bapak ingin bertanya. Sekaligus Bapak ingin supaya kalian menulis apa yang kalian dapat melalui pelajaran pada hari ini. Nah, tidak perlu dikumpulkan kepada Bapak, tetapi kalian bisa menulis apa yang bisa kalian dapat melalui topik yang barusan kita pelajari pada hari ini. Bapak berharap dengan pertanyaan refleksi ini, kalian bisa mencoba mengembangkan diri kalian yang berhubungan dengan nilai-nilai Kristiani itu dalam kehidupan sehari-hari. Sudah paham semuanya? Baik. Inilah proses pembelajaran yang kita buat pada hari ini. Selanjutnya kita masuk di dalam doa penutup. Saya minta Romes yang memimpin kita dalam doa penutup. Selamat minta pulang, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kami masing. Berdoa mulai. Setelah itu, terima kasih dengan kami hari ini. Saya mau pulang, mengenal kami, berkati teman kami dari kampung, melindungi mereka, berkati serta penanganan ini. Ini doa dan doa kami, ya, amin.